Dimanapun kalian berada. Gimana apa kabar Budian? kalian? Gimana Siapa kabarnya? dulu yang disapa ini? Wah, Teman setia? Budian dulu Oh aja iya, deh. Budian dulu. Kabarnya luar biasa sekali, selalu begitu Bu Hana. Bagaimana Bu Hana kabarnya? Luar biasa meskipun di tengah pandemi. Iya, Kak Roy juga betul. ini pasti ya. Iya, Meskipun luar mungkin biasa. yang penyuka pramuka tadi mungkin ekskul pramuka Wih, belum ada harus gitu ya. dihilangkan dulu ya. Iya. Libur selalu. Nah, gimana juga kabar teman setia di rumah? Meski tadi sudah diawali dengan sedikit berangin supaya angin ini menambah semangat di pagi yang ceria ini. Betul. Nah, tak lupa ya ini ya Budian, Bu Hana dan juga Bapak Ibu guru teman setia yang lain mungkin tak bosan-bosannya mengingatkan supaya teman setia itu di rumah terus menjaga kesehatan. Apa yang harus dilakukan? Dengan mengikuti protokol kesehatan, yaitu cuci tangan setelah pergi pakai air sabun. Pakai sabun dan air mengalir. Plus jangan lupa gunakan masker kemanapun dan kapanpun ketika keluar dari rumah. Dan usahakan tidak berkerumun gitu ya. Betul. Soalnya gini Bu Hana, sering ya Budian tuh lihat banyak nih di tepi sawah, di lapangan itu banyak yang main layangan. Nah, Mereka nggak pakai masker, berkerumun lagi. Aduh, gimana itu ya. Jadi untuk teman setia kalau mungkin harus keluar rumah, usahakan selalu pakai masker. meskipun bermain layangan ya. Betul. Jadi masker ini bukan hal yang sebenarnya sekarang sudah disepelekan, tapi memang harus. Sekarang inilah masa adaptasi barunya, memang harus seperti itu. Jadi meskipun agak empat mungkin ya, tapi tetap harus pakai demi kesehatan kita. Nah, Gitu, Bu Hana. berhubungan dengan materi kita kali ini, kenapa sih kita kok bahas panjang lebar tentang cuci tangan pakai sabun, kemudian pakai masker? Nah, kita bahas iklan. Nah, diantaranya jenis iklan itu ada yang komersil dan non-komersil. Nah, betul. kita simak dulu nih Budian sebelum kita lanjut ke materi kita. Ya. Contoh iklan non-komersil Non-komersil. atau biasanya kita lebih familiar dengan iklan layanan masyarakat begitu ya. Betul. Coba Kak Roy bisa diputarkan supaya teman setia lebih mengerti contoh real dari iklan non-komersil. Supaya ada Baiklah. gambaran ya sebelum kita membahas lebih lanjut ke materi iklan. Siap Bu Hana dan juga Budian. Ini Kak Roy putarkan iklan non komersial tentang cuci tangan pakai sabun. Di Arkif sayang, Ya, ayah. coba di Arkif masih ingat nggak? Tadi di sekolah diajarin apa sama bu guru? Ya, ingat dong ya. Tadi diajarin menulis dan membaca. Ya, masa temanku tadi jorok. Makan nggak cuci tangan dulu? Kan nggak boleh ya. Tangan itu kan kotor dari semuanya. Sebelum makan kan kita harus cuci tangan dulu. Halo sayang, makanan sudah siap. Coba dulu ya Kak. Ya Kak ini. Cuci tangan dulu ya. Iya Ki. Karena akan melarang jika penularan. Enggak Bu Hana dan dia Oke. nggak saling kostum. Setelah Iki ya, bikin terus tas sore. Kan iki makanan kan orangnya lu tetap sehat. orang Langsung gak usah. penularan Aku langsung jingle, terus akan aku pergi terus gue nyambung. Oke, sudah ya tadi ya. Terima iklannya. kasih ya Kak Roy Iya, sudah sama-sama. memutarkan tentang cuci tangan pakai sabun. Oke. Nah, biasanya kalau iklan itu memang dicari kata-kata atau sesuatu yang supaya cepat ditangkap telinga atau istilah kerennya itu isi hearing Familiar. gitu ya. Familiar ya bukan? Familiar Ya. juga sehingga mudah diingat gitu ya. Iya. Nah, dulu Terngiang-ngiang. beberapa tahun yang lalu, ini sekedar info ya, Dinas Kesehatan Salatiga tuh pernah mengadakan lomba jingle Kak Roy dan Budian, lomba iya. jingle cuci Iya. tangan gitu ya. Iya. Terus jadi dibebaskan setiap SD itu yang mau ikut untuk membuat jingle cuci tangan, yang tujuannya itu setiap kita melantunkan jingle itu untuk mengkampanyekan supaya anak-anak itu bisa cuci tangan, karena cuci tangan pakai sabun itu nggak sekedar cuci tangan ya ala kadarnya, ternyata ada step-stepnya dan distandarkan. Betul. Ada yang dari WHO itu ya Budian, 6 langkah Betul. cuci tangan itu kalau yang pakai sabun. Nah,
waktu itu kebetulan di SD Negeri Dukuh 3, SD-nya Bu Hana itu juara loh. Juara 1 lomba jingle cuci tangan pakai sabun tingkat Kecamatan Sidomukti waktu itu. Keren sekali. Ini Bu Hana mungkin bisa memberi apa ya? Memberi itu apa contoh jinglenya? Oke. Tapi Biar- nggak usah yang full version ya. Jadi supaya yang partnya pas cuci Oke. tangan aja ya. Jadi waktu itu ngubahnya jadi lagu yang lagi ngetren saat itu adalah Apa itu? JKT48 yang Wah. judulnya itu River gitu ya. Ingat gak? Ingat deh. Kak Roy inget gak? JKT48 Wow. Wah, pasti ngefans Fansnya dia. ini. Iya, Fansnya biasa. JKT48 nih ya. Jadi lagunya gini nih. Basuh tangan dengan air, tuangkan sabunnya, ratakan dengan telapak tangan, gosok 2 punggung tangan sampai sela-sela jari. Gosok kedua punggung jari, juga ibu jari, putar kedua ujung jari, basuh lagi dengan air mengalir. Ayo cobalah, you can do it. Gampang kan? Wah, Jadi, keren sekali Step ya ini 6 ya. yang mikirnya kalau 6 itu gimana, tapi biasanya anak-anak di SD kami cuci tangannya pakai nyanyi, jadi stepnya itu nggak Nggak ada yang lewat lewat ya. gitu. Kalau pakai lagu mungkin langsung hafal ya Bu Hana ya. Daripada kalau nggak pakai lagu itu mungkin ada yang kelewat. Jadi langkah 2, langkah 4 Meloncat-loncat pakai sabun, gitu ya. loncat-loncat. Kalau pakai lagu mungkin langsung teringat-ingat ya. Oke, Tuh. teman setia, udah. Jadi tahu kan hari ini kita kan akan belajar tentang apa tadi ya. Nah, kita sekali lagi kita akan belajar tentang iklan dan tadi Betul. sudah dibahas yang non komersil dan contohnya juga gitu. Betul. Nah, tapi mungkin sebelumnya teman setia perlu diberitahu dulu nih Bu Hana, iklan itu apa sih sebenarnya? Mungkin sudah tahu contohnya, tapi belum tahu iklan itu apa sih gitu. Apa sih Bu Hana iklan itu? Iklan merupakan pesan yang menampilkan keunggulan suatu produk yang dapat dibuat oleh seseorang, kelompok maupun perusahaan. Oke, betul sekali. Kalau Budian boleh menambahkan ya, iklan itu betul yang seperti dikatakan Bu Hana tadi, itu berisi pesan yang isinya itu membujuk dan juga mendorong orang agar tertarik terhadap barang atau jasa yang ditawarkan. Atau bisa juga bukan iklan produk atau jasa nih Bu Hana. Kayak tadi ya. Iya betul. Jadi intinya itu Himbauan untuk gitu. mempengaruhi orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, begitu. Begitu, betul sekali. Nah, karena ada pesan yang sifatnya membujuk tadi, itu kalimat yang harus digunakan harus menarik Bu Hana supaya yang mendengar atau yang melihat iklan itu mau mengikuti apa kata iklan tersebut. Jadi semakin pembuat iklan itu kreatif, maka masyarakat akan semakin tertarik ya Bu Dian ya. Betul. Terus Nah, terpengaruh. iya. Nah kalau produk misalnya kalau kita sekarang lari ke yang sifatnya komersil terus Betul. beli. Langsung beli. Kalau yang iklan yang tadi seperti yang di awal tadi ya, yang non komersil berarti langsung melakukan Lakukan. apa yang disampaikan di iklan tadi, begitu Bu Hana kurang lebih. Tunggu dulu, nanti kita akan bahas terkait jenis iklannya ya. Oke, siap. Sekarang kita lanjut ke apa dulu nih? Ke unsur-unsur iklan. Nah, unsur iklan Iya. yang secara umum sebuah iklan itu memuat 3 unsur Bu Dian, Iya. yaitu kalimat, gambar, dan kata kunci. Kalau yang memang bentuknya itu visual gitu ya. Visual Kan itu kalau berarti yang tadi kan dilihat ya. Kalau tadi kan contohnya kebetulan itu yang audio yang Iya, didengar. Tapi betul. kalau misalnya iklannya itu bentuknya visual itu memang memuat 3 unsur. Oke. Kalimat, gambar, dan kata kunci. Oke, yang pertama tadi yang disebut Bu Hana adalah kalimat. Nah, teman setia, dari kalimat iklan ini, itu kalimatnya harus menarik dan juga bersifat persuasif. Persuasif itu apa ya? Mendorong apa ya? Pokoknya intinya kalimat itu harus mengajak, mendorong supaya mengikuti saran dari pembuat iklan. Nah, kalimat iklan ini juga berfungsi untuk memberitahu masyarakat tentang isi iklan. Sebagai pendukung dalam penyampaian informasi, iklan juga membutuhkan gambar tadi ya yang kedua ya. Nah, Betul. gambar iklan dibuat menarik juga, tidak hanya kalimatnya tapi harus gambarnya juga selain menarik harus nyambung dong dengan Betul iklannya. sekali. Namun tidak semua iklan membutuhkan gambar loh teman setia. Seperti misalnya kayak tadi iklan pada radio yang karena sifatnya audio ya tidak usah pakai gambar, tapi cukup kalimat dan kata kunci saja sehingga
gambar ini memang khususnya untuk iklan yang tadi sifatnya adalah visual. Iya, mungkin itu nanti ada pembahasannya lagi nih Bu Hana. Hmm. Iklan yang hanya bisa dilihat dan juga iklan yang lewat media elektronik. Tapi itu nanti saja. Kita lanjut dulu yang 3 unsur iklan tadi. Yang pertama kalimat, gambar, kemudian Kata kunci kata sekarang nih. kunci. Ya, kata kunci itu apa sih? Jadi kata kunci itu adalah inti dari iklan. Jadi kata kunci ini memiliki fungsi untuk mempermudah masyarakat memahami maksud iklan. Jadi seandainya pun tidak dimunculkan gambar dalam suatu iklan, selama ada kalimat iklan dan kata kunci yang pas, maka masyarakat akan menyimak iklan tersebut ya. Jadi pasti dalam kehidupan kita pasti ada yang nyantol gitu ya. Betul. Kalimat iklan yang terngiang-ngiang gitu. Contohnya apa ya? Ini apapun makanannya, minumnya, teh, botol, sisir misalnya. Itu kan pasti Iya, selalu ya teringat-ingat. teringat-ingat. Jadi Berarti kalau di kalimat yang barusan ini, kalimat iklan ini, kata kuncinya apa ya Bu Hana yang? apapun min- makanannya. minumnya, teh, botol, sisir. Berarti kan itu kata kuncinya apapun makanannya itu ya, minumnya, Nah, teh misalnya itu. Jadi Betul. memang si pembuat iklan itu harus sekreatif mungkin sehingga kalimat dan kata kuncinya tadi itu seperti kita ada di kepala kita terus. Nah, Iya. itu berarti sukses nih si pembuat Betul. iklannya ya. Betul sekali. Nah, supaya paham ketiga unsur iklan tadi, mungkin teman setia di rumah bisa sambil mencatat nih ya Bu Hana ya. Iya, betul. Biar tidak lupa. Jadi kapan-kapan kalau nih teman setia mau buat iklan, tahu apa yang harus dilengkapi di iklannya itu. Karena kalau kita bahas iklan itu sepertinya di semua kelas hampir ada ya, khususnya kelas besar, dan pasti banyak nih tugas di pandemi ini. Iya, kayaknya kalau pas SBDP-nya itu iklan, Suruh buat iklan nah pasti. mau bentuknya apa pasti Betul. tugasnya itu keterampilannya sebagai keterampilan. Nah, ini jadi teman setia penting banget materi hari ini, jadi boleh banget kalau dicatat supaya tidak lupa. Oh ya Bu Hana, ini mungkin tidak hanya untuk membuat tugas ya iklan ini ya. Hmm. Di kehidupan sehari-hari pun itu juga bisa banget loh diterapkan. Misalnya nih ibunya teman setia tuh punya warung, terus biar warungnya laris, nah teman setia ini bisa membantu dengan membuatkan iklan gitu. Betul Misalnya sekali. oh ayo belanja di warung Bu siapa gitu, harga murah siap diantar. Nah itu kan contoh iklan. Jadi biar teman setia ini tidak hanya belajar memenuhi tugas saja, tapi juga bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Jadi ingat loh, tugas tapi sebelum pandemi ya waktu Iya. itu. Jadi di kelasnya Bu Hana yang tahun lalu belum pandemi itu dibagi kelompok, terus kelompok itu tugasnya adalah mengiklankan usaha orang tuanya gitu. Keren Jadi sekali. keren, ada yang usaha jus, terus catering, ada yang jual baju, ada yang laundry itu. Nah, Oh, jadi iya. mereka audiovisual lagi. Berarti kalau visual itu kan melihat, audio mendengar. Berarti kalau audio visual Bentuknya video betul. Oh, Jadi keren ternyata sekali ya. anak-anak kelas 6 zaman now Kak Roy itu Ya. ternyata lebih keren. Jadi Bu Hana tinggal kasih oke, ini iklan, kemudian contoh iklan yang baik seperti ini, silahkan bentuk kelompok dan salah satu usaha orang tua dari teman kelompok kalian iklankan. Wow, itu ternyata kreatif banget. Ada yang iklannya karena jualan mie ayam, ada yang soto. Wah, itu jadi bener-bener kayak wisata kuliner di televisi-televisi gitu. Luar biasa ya. Keren ya. Dan aplikasi yang mereka gunakan itu sudah ada yang pakai, Kain boleh nggak master. sih? Boleh. Oh, Kalau yang ini aplikasi boleh ya? boleh ya. Oh ya, Kain Master, ada yang Filmora mungkin nah ya. kayak gitu. Jadi jangan dikira anak SD sekarang itu tidak seperti zaman kita. Iya dong, pasti Sudah itu lebih ya. sangat literasi digitalnya itu sudah main Kak Roy. Jadi mungkin kalau ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman setia di rumah. Oh iya, ini bener banget nih. Orang tuaku ada usaha ini. Kenapa sih aku nggak buat ngiklanin? Karena sekarang ini kan online shop, wah benar menjamur banget. Oh ya, jadi ingat nih Bu Hana dan Kak Roy nih. Ya, gimana? Muridnya Budian juga ada nih. Sekarang udah naik kelas 6 kayaknya. Selama pandemi ini mungkin kan bingung ya, harus di rumah saja, nggak boleh kemana-mana. Dia itu buka jasa cetak foto. Wah. Nah, Bu Guru lihat itu, dia sering iklan di WA Story itu. Iya. Dia menawarkan jasa cetak foto. Nah, berarti
anak-anak memang betul yang dikatakan Bu Hana tadi, kreatif sekali. Nah, Iya, Sudah bisa bahkan cari nih, penghasilan loh. Kak Roy kalah kreatif nih bisa jadi ya. Betul. Saking bisa melakukan aktivitas teknologi yang luar biasa kan? iya. Ya. Sebenarnya kalau untuk yang bagaimana sih bisa membuat iklan yang baik gitu atau manfaat iklan tadi udah dibahas di Sudah, sesi iya. pertama gitu ya, Iya. Kak Roy. Nah, ini untuk yang tadi Mungkin perlu diingatkan lagi enggak Bu Hana? diingatkan lagi Sedikit tadi aja ya. ya. Jadi untuk membuat iklan yang menarik itu harus memenuhi 3 unsur tadi, teman setia. Yang pertama kalimat, betul, yang kedua gambar yang menarik, dan yang ketiga adalah kata kunci. intinya kalau anak-anak sudah pegang 3 unsur tadi ada itu kemungkinan besar iklan yang akan dibuat anak-anak itu iklannya bagus atau menarik gitu ya. Dan orang jadi ingin melakukan atau ingin tidak melakukan seperti isi iklan Iya tadi. betul, atau ingin membeli. Beli kalau Oke. tadi sifatnya yang komersil. Dan kalau yang kedua tadi ya pertanyaan yang apa sih? Manfaat Oh, iklan. Yang Tadi. enggak bukan yang iklan. Yang poster sama iklan. Oh, iya, Ya, dibagi itu itu ya. nanti mau dibahas Bu Hana sebentar lagi ya. Iya, karena habis ini kita masuk ke jenis-jenis iklan. Oke, ini juga sudah ada yang bertanya lagi, tapi kita simpan dulu ya. Iya, simpan dulu setelah penjelasan jenis-jenis iklan ya, Kak Oke, Roy baik, ya. baik. Silakan. Nah, Dian dan Berdasarkan media yang digunakan, iklan dibagi menjadi 2, yaitu iklan media cetak dan iklan media elektronik. Oke, yang pertama kita bahas dulu tentang iklan media cetak. Jadi iklan media cetak itu adalah iklan yang disampaikan melalui media cetak. Contoh media cetak itu apa? Surat kabar, poster, selebaran, majalah juga ya. Itu contoh iklan media cetak. Nah, jadi iklan media cetak ini salah satu cirinya bisa dibaca kapan saja gitu. Jadi pertanyaan tadi siapa ya? Beda iklan dengan poster tadi ya? Iya, sudah terjawab ya. Betul, jadi poster itu merupakan salah satu contoh iklan yang berupa iklan media cetak begitu teman setia. Nah, berbeda dengan iklan media cetak, iklan media elektronik adalah iklan yang disampaikan melalui media elektronik. Nah, media elektronik itu apa aja teman setia? Ada radio, televisi, mungkin Betul. sekarang Internet ya. internet, YouTube itu juga. Iya betul, masuk media elektronik juga itu. Nah, untuk tadi sudah terlihat ya perbedaan antara kedua iklan tadi. Jadi kalau yang media cetak itu di media cetak, contohnya di majalah, surat kabar dan sebagainya. Kalau media elektronik, contohnya di radio, televisi dan juga internet, itu bisa kita simpulkan. Jadi kita bisa melihat tayangan ulang iklan media cetak yang kita inginkan. Namun jika melalui media elektronik, iklan yang kita lihat hanya bisa disimak sekilas. Bisa sih kita simak lagi, tapi jika iklan tersebut muncul kembali gitu. Itu tadi kalau berdasarkan media yang digunakan, Bu Diana. Kalau sekarang berdasarkan sifatnya, iklan dibagi menjadi 2, yaitu iklan niaga dan iklan non niaga, atau tadi yang lebih dikenal dengan komersil, non komersil Iya, gitu betul. ya. Nah, kalau iklan niaga adalah iklan yang dibuat untuk mempromosikan suatu produk. Ya, jadi contohnya banyak sih kayak tadi Ya, misalnya yang iklan teh sisir tadi ya. nah, terus juga mungkin jusnya orang tuanya mungkin. Ya, betul yang Bu Hana sampaikan tadi itu ya. Mm-mm. Nah, itu contoh iklan niaga atau iklan komersil. Jadi intinya kalau iklan niaga itu mempromosikan produk, bisa juga mempromosikan jasa. Contohnya Laundry, iya, laundry, catering, betul. salon ya, Iya bisa. bengkel juga bisa. Bisa, Terus betul. apa itu? Setir mobil, Kursus kursus itu ya, maksudnya, iya, betul. atau kursus komputer. Tapi Iya. sekarang kursus komputer ada nggak sih? Jarang Ada. Jarang. Oh, masih Tapi tapi masih ya? ada ya Ada. Kak Roy ya. Masih. Cuman ini mungkin Soalnya banyak yang sudah belajar sudah secara otodidak, otodidak gitu ya. Bisa Karena tadi sendiri. anak-anak SD itu sekarang udah canggih karena mereka belajar bereksplorasi sendiri. Nah, dan tutorial-tutorial seperti itu. banyak ya. Karena sudah di tutorial YouTube itu kita tinggal klik tutorial apa aja sepertinya Iya. sudah ada gitu Iya. ya. Jangankan anak SD Bu Hana, anak TK saja sekarang kayaknya sudah canggih-canggih itu main gadgetnya ya. Gadgetnya sudah lanyah ya. Iya. Betul banget. Nah, selain iklan niaga ada juga nih iklan non niaga atau non komersial tadi ya. Nah, iklan ini iklan yang dibuat untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Misalnya salah satunya adalah
iklan program pendidikan. Iya betul. Mungkin teman setia pernah ya menyimak entah itu di radio atau di selebaran mungkin itu ketika setelah kenaikan kelas itu Bu Hana, itu biasanya ada sekolah-sekolah yang mengiklankan sekolahnya. Jadi misalnya ayo daftar di SMP mana gitu. Atau SMK mana. Iya, nah bagi yang punya prestasi khusus masuk jalur tanpa prestasi, seleksi, misalnya jalur seperti prestasi itu ya. gitu. Nah, itu Banyak contoh. juga kalau di televisi itu, tapi biasanya kalau televisi itu kalau program pendidikan lebih banyak yang ke universitas ya, atau Iya, perguruan betul. tinggi Betul gitu. sekali. Nah, masih banyak lagi ya, dan contohnya nanti mungkin bisa dibahas yang berikutnya ya Bu Hana ya. Iya, jadi kalau tadi Bu Hana sudah menjelaskan iklan berdasarkan medianya, kemudian sifatnya, sekarang Bu Dian akan membahas jenis iklan berdasarkan tujuannya. Jadi secara umum berdasarkan tujuannya iklan itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama iklan penawaran, yang kedua iklan permintaan, yang ketiga iklan pengumuman, dan yang keempat iklan layanan masyarakat. Bu Guru, Bu Dian beri contoh dulu yang pertama ya, iklan penawaran. Jadi iklan penawaran itu bertujuan untuk menawarkan suatu produk agar masyarakat membeli. Jadi iklan penawaran ini sama dengan iklan niaga tadi atau iklan komersil. Intinya menawarkan suatu produk atau jasa, gitu Bu Hana. betul sekali. Kita lanjut ya. Yang kedua adalah iklan pengumuman. Nah, dilihat dari nama iklannya udah jelas banget nih ya. Iklan ini tentu saja bertujuan untuk memberikan informasi atau pengumuman kepada masyarakat. Ya, contohnya iklan pengumuman begini. Misalnya akan diadakan pentas seni 17-an. Itu kan kadang ada kampung-kampung yang kalau isinya pemudanya kreatif itu biasanya bikin poster. Itu ada pengumuman akan ada malam tirakatan, ada lomba ini, terus hadiahnya ini. Nah, itu contoh iklan pengumuman. Atau misalnya biasanya Salatiga ada karnaval nih, Ya, gitu ya. betul. Karnaval pernah nggak Ya, lihat benar. pengumuman seperti itu? Biasa Atau ya. biasanya justru SS juga mengiklankan mengiklankan itu itu. ya. Kalau ada event-event di Kota Salatiga gitu Benar ya, Kak sekali. Rai. Bisa disimak kok di media sosial, Instagram misalnya, Radio Suara Salatiga, website juga diiklankan di sana. Betul. Iya. Jadi ragamnya udah tadi ya, banyak media sekarang ya. Iya. Jadi mau website atau langsung radio atau selebaran, pokoknya Iya. sekarang sudah Bisa canggih ya. nih. Dan desainnya itu juga sekarang sudah sangat menarik karena desain grafis itu juga sekarang sudah berkembang ya. Iya. Dan di milenial ini sepertinya nanti prospek ke depan itu cerah gitu. Betul, Sekali. sekarang aja udah mulai kelihatan loh Bu Hana. Banyak lowongan-lowongan pekerjaan yang mencari desain grafis, lulusan Nah. desain grafis. Jadi memang betul sepertinya nanti akan cerah sekali itu ya lulusan-lulusan desain grafis ya. Jadi mungkin teman setia gak ada salahnya meskipun kita masih sekolah dasar, kita itu sudah mulai mendapatkan gambaran besok aku mau bikin apa. Iya, betul. Jadi mimpi itu harus jauh-jauh hari sudah kita angan-angankan Iya. sehingga Betul. tujuan hidup teman setia nanti sudah cerah begitu ya. Nyambung dengan ini Bu Hana, itu kaitannya dengan iklan ya. Sekarang ini jasa pembuat iklan itu juga banyak dibutuhkan. Jadi banyak juga lowongan tentang yang mencari jasa itu pembuat iklan di online shop terutama itu banyak sekali dibutuhkan. Nah, itu teman setia. Jadi betul kata Bu Hana, kita harus sudah mulai memikirkan nanti masa depannya pengen jadi apa ya itu. Mungkin bisa jadi gambaran ya ini ya pembuat iklan ini. Oke, sebelum tambah panjang nih Bu Dian, kita lanjut dulu tentang yang iklan berdasarkan tujuan tadi ya. Yang ketiga yaitu iklan layanan masyarakat. Ini hampir-hampir mirip dengan iklan pengumuman. Bedanya apa? Kalau iklan pengumuman itu lebih condong ke mengumumkan suatu event. Kalau iklan layanan masyarakat ini iklan yang tujuannya itu seperti mengajak masyarakat untuk melakukan sesuatu atau menghindari sesuatu gitu. Seperti tadi ya, Iya. mengenakan masker, kemudian cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir seperti itu ya Bu Dian ya. Betul. Kemudian yang terakhir ada iklan permintaan. Jadi kalau iklan permintaan ini iklan yang bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat agar mau bekerja sama dengan pembuat iklan. Contohnya apa Bu Hana iklan permintaan? Contoh iklan permintaan mungkin itu ya. kalau ada lowongan kerja Betul. begitu seperti tadi
lowongan desain grafis untuk Iya. online shop. Nah, misalnya. Betul, itu contoh iklan permintaan. Jadi sudah komplit ya 4 tadi ya Bu Hana ya, iklan apa tadi, penawaran, Pengumuman layanan masyarakat dan dan permintaan. Begitu. betul. Nah, tadi sepertinya ada pertanyaan juga yang menarik ya. Oh, Kenapa iya. kalau saya waktu kita break tadi Oh ya, sempat ini baca tadi dari yang- yang namanya The Intan Safaatun sepertinya. Oh bukan. Oh, yang bukan ya? yang Kenapa lihat harus tapi iklan? terus lagi asik-asiknya ada iklan nongol Oh gitu. iya, ini dari De Adinda. Pagi Bu Hana dan Budian, ini saya mau tanya nih, kenapa setiap lagi saya lihat film, lagi seru-serunya di televisi, iklan tuh muncul saat jeda film gitu. Oh ya, mungkin kalau sekarang kayak anak saya yang kecil senangnya Satria Baja Hitam RE gitu, tiba-tiba baru Ada iklan. seru-serunya Muncul gitu iklan. ada iklan. Nah, kalau anak kecil Hmm, ih lagi seru-serunya kok ada iklannya. Iya. Tapi sebenarnya ya. kenapa sih ada seperti itu ya? Kalau kita mau meluas bentar, ya televisi itu hidupnya sebenarnya dari iklan itu. Karena Benar. teman-teman setia kalau pengen tahu lebih lanjut, saat sebuah perusahaan itu memasang iklan, istilahnya memasang iklan di televisi atau di Ya. surat kabar, itu mereka harus membayar. Nah, Nah. sehingga kenapa kok televisi, kenapa sih nggak ada iklan aja kan seru. Nah, jadi penghasilan dari sebuah stasiun televisi atau sebuah stasiun radio mungkin ya Kak Roy yang Iya. nanti bisa lebih menjelaskan, atau surat kabar itu ya dari iklan tersebut. Betul, karena di balik televisi, di balik radio, di balik surat kabar, majalah itu ada banyak sekali karyawan pegawai yang harus Dibayar. Iya betul. Nah itu uangnya dari mana? Dari si pemasang iklan tadi yang sudah disampaikan Bu Hana, yang kalau mau memasang iklan itu harus mengeluarkan uang. Jadi Gitu. iklan ini contohnya misalnya iklan produk X. Nah, itu kontraknya berapa tahun? Kira-kira seperti itu ya. Benar. Jadi kalau kontraknya sudah habis, Ya sudah televisi ya. atau radio itu pun juga tidak boleh menayangkan ya Kak Roy? Iya, Atau benar. gimana? Kalau misalnya pengalaman di Suara Salatiga sendiri nih, supaya teman setia tuh dapat gambaran kenapa sih kayak misalnya nih, Ya. oh lagi dengerin bebas baru asik-asiknya, kenapa sih? Kalau kita ini Iklan iklanan gitu layanan ya. masyarakat nggak ada komersialnya ya, tapi Iya. kalau misalnya yang di acara-acara sebelum yang selain bebas gitu Ya, Kak. ada juga. Jadi kan ada pengiklan, itu ada hak dan kewajiban. Jadi misalnya HIT itu menyiarkan acara itu kan menarik, pastinya banyak yang mendengarkan. Nanti ada jeda iklan. Nah, iklan itu kita siarkan biar juga yang sedang mendengarkan tuh tahu ada iklan produk itu gitu. Gitu ya. Terus si pemasang iklan itu kewajibannya adalah membayarkan Benar sekali, karena kan sejumlah biaya tadi ke Iya. radio Suara Salatiga begitu ya sesuai Kak. kontrak dan juga sesuai berapa kali tayang gitu. Oke. Begitu. Jadi ada diatur. Jadi kalau misalnya membayangkan kok iklannya yang muncul itu terus, misalnya itu Nah. berarti mungkin karena si Iya. perusahaan itu kontraknya adalah memberikan biaya lebih besar dari perusahaan Benar lain, sekali. sehingga iklannya sering tayang begitu ya. Sering Jadi ya. tayang, bisa juga Jadi itu. semakin sering tayang mungkin dana yang dikeluarkan juga semakin Semakin besar. Besar, Lebih iya. bisa nih teman-teman hebat, kalau penasaran dengan iklan bisa dicatat itu. Misal ada iklan X, satu hari itu tayang berapa kali gitu. Kalau yang ini kok jarang-jarang muncul gitu Nah, ya. gitu ya. Tapi Oh. memang kenapa sebuah perusahaan itu mau membayar lebih untuk pemasangan iklan, ya memang salah satunya supaya tadi fungsi dari iklan, manfaat dari iklan, Iya betul. supaya orang tertarik. Kalau ini iklan komersil berarti membeli produknya, dan Benar. iklan itu selama ini memang yang masih paling efektif gitu Iya. ya. Karena misalnya saja, wah itu iklannya kok iklan produk mie instan misalnya, wah Iya. itu kok kayaknya enak sekali, terus pasti kalau kita lihat itu wah pengen kayak gitu, terus beli gitu kan ya. Iya, benar. Rasa baru, penasaran, Iya, beli beli lagi lagi. gitu. Oke, mungkin selain itu sebelumnya ya, itu fungsi iklan adalah untuk memperkenalkan produk. Nah, Nah, jadi bisa. kalau tidak diiklankan ya mana tahu masyarakat ada produk ini ini, gitu gitu. ya. Jadi tahu dulu produknya. Setelah sering jadi dengar iklannya kan langsung Penasaran. terpatri di ingatan tadi ya. Oh ya, mau beli sabun berarti yang merek ini aja atau mau beli minuman yang merek ini aja karena sering dengar iklannya gitu. Untuk bisa. pertanyaan-pertanyaan selanjutnya Oke, akan Ya. tadi dijawab oleh Bu Dia. tadi ada yang bertanya iklan kematian di Koran, surat kabar itu ya. ya. Oke, betul sekali. Jadi iklan kematian di surat kabar itu sering juga disebut dengan
iklan duka cita. Jadi itu termasuk iklan juga. Kalau dikaitkan dengan jenis iklan tadi itu termasuk ke iklan pengumuman. Jadi itu kan memberitahu ke masyarakat tentang kematian seseorang gitu, Kak. Siapa tadi yang tanya ya? Oke, tadi dari Itulah siapa ya? siapa? Kita simpen dulu tadi kalau nggak salah di Ya adalah lanjut. Oke, ini saking banyak yang bertanya. Ya. nih. Lanjut selanjutnya. Oke. Apa tadi? Bagaimana cara membuat iklan yang menarik? Baik, yang Iya. menarik. Jadi yang pertama harus ditentukan dulu media iklannya. Mau beriklan di majalah kah? Atau di radio kah? Atau di internet kah? Gitu. Jadi seperti yang Bu Hana bilang, kalau mau iklan di radio berarti harus dulu tentukan kalimat dan kata kunci yang mau bilang apa tadi ya? Yang tadi sudah terngiang tapi lupa. Apa? Yang apa sih? Pokoknya biar teringat yang mantap lah intinya gitu. Oh gitu ya. Nanti kalau ingat tadi sudah terngiang yang di sini Kak Rizky. Iya. Kata-kata yang gitu tapi kok jadi lupa ya. Gitu. Aduh, jadi hilang. Itu. Nah, sebaliknya kalau ingin mengiklankan di Media cetak. berarti itu harus visualnya yang kuat ya. Gambarnya tadi Gambarnya yang menarik. Setelah itu gambarnya juga harus menonjol, plus jangan lupa kalimat iklan dan kata kuncinya. Jadi jangan sampai membuat iklan di majalah tulisannya banyak banget, itu nanti yang baca malas. Jadi harus dulu tentukan kata kuncinya apa, kemudian buat kalimat yang menarik.